semakin dia early detection, semakin taunya ukurannya masih kecil, terapinya pun jadi semakin minimal invasif, semakin mudah. Tapi kalau makin lama makin didiemin, ya kan, makin lama makin besar batunya, ya ketahuannya udah besar, ya mau nggak mau operasinya harus dilakukan operasi pembedahan. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Nah, buat Sobat Bisnis yang setiap hari sibuk dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan tubuh Sobat Bisnis. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ginjal ya Sobat Bisnis bersama Dr. Herlambang, beliau dari Rumah Sakit Mulia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mulai dari bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal sampai cara mencegah atau mengetahui hal-hal yang mungkin selama ini Sobat Bisnis perlu ketahui juga nih tentang kesehatan ginjal. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Herlambang. Halo Dok, apa kabar Dok? Halo, apa kabar? Selamat siang. Sehat selalu ya Dok ya. Thank you ya sudah diundang ke sini. Sama-sama Dok. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ginjal nih Dok nih. Oke. Untuk awal nih, ya. sebenarnya seberapa penting sih Dok kesehatan ginjal bagi manusia nih? Ginjal itu sendiri tuh. Ya sebenarnya basically semua organ di tubuh kita itu kan penting ya, mempunyai fungsi yang masing-masing sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita ngomongin masalah ginjal, ginjal itu merupakan organ terpenting nomor 3 di dalam tubuh kita yang cukup krusial. Yang pertama tuh jantung, yang kedua adalah otak, yang ketiga adalah ginjal. Ginjal nomor 3. Betul, ya kan? Karena memang fungsi daripada ginjal itu sendiri adalah fungsinya cuma lumayan penting lah dalam tubuh kita untuk meregulasi segala tekanan darah dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi penting banget kalau ginjal tuh menurut saya. Gitu. Nah kalau bicara soal kesehatan ginjal nih, kan dilansir dari website Kementerian Kesehatan kalau dibilang kalau penyakit ginjal ini jadi penyebab kematian nomor 10 di Indonesia. Bisa jadi lumayan berbahaya, tapi karena nomor 10 mungkin gak terlalu aware kali ya orang Indonesia ya Dok ya. Ya betul sih. Memang di era modern kayak gini, maksud saya kan berarti kan ada perubahan lifestyle modifikasi orang-orang, ya kan, dari segi makan, dari segi minum, ya kan, itu sangat mempengaruhi banget ya ke ginjal. Jadi kenapa bisa dibilang nomor 10 itu memang penyakit yang ginjal yang bisa mengakibatkan ke arah kita bilang mortalitas atau ke arah kematian tuh biasanya karena dia gagal ginjal ya. Gagal ginjal di faktornya banyak banget. Kalau untuk kita ngomongin gagal ginjal, paling sering tuh biasanya dikarenakan karena paling tinggi adalah karena gula, ya, gula darah, ya kan. Yang kedua karena dia hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya kan. Sama mungkin yang paling sering adalah karena adanya batu saluran kencing, ya kan, atau batu ginjal, ya kan. Itu bagian saya dari bedah ginjal. Sama yang terakhir itu adalah biasanya karena adanya suatu keganasan atau karena infeksi juga bisa, ya kan, yang bisa mengakibatkan dia merusak ginjal itu sendiri. Begitu sih. Kalau kita bicara tentang merawat ginjal selama ini yang saya tahu ya sebagai awam, yang saya baca, yang saya tahu, minum air putih. Itu betul jadi salah satu paling cara gampang lah, paling gampang. Tapi lah. Selain itu ada hal-hal lain yang perlu kita perhatiin nggak sih Dok? Jadi orang tuh kadang-kadang nggak ngerti, ya kan, gimana sih cara minum air putih yang benar gitu, ya kan. Ada cara minum air putih yang benar. Gue udah minum air putih nih, ibaratnya sehari gue udah minum seliter, 2 liter gitu, ya kan. Itu sebenarnya kita harus hitung juga dari berat badan, karena nggak segampang itu, ya kan. Memang normalnya di orang Asia itu untuk kebutuhan air putih per hari itu kurang lebih sekitar 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Cuma kalau misalnya ada yang berat badannya lebih, bisa kita tambahkan sampai 3,5 liter sampai 4 liter per hari. Nah, untuk cara minum air putih pun itu harusnya, ada orang yang minum kadang-kadang minum, gue minum pagi doang nih banyak.
terus siang nggak minum, malam minum lagi, ya kan, yang banyak. Itu salah, ya kan. Kita juga harus mengetahui aktivitas kita seperti apa. Apakah kita banyak aktivitas fisik yang berlebih atau kita hanya duduk aja. Nah, disarankan emang kalau untuk minum air putih itu kurang lebih adalah 2,5 sampai 3 liter per hari dengan cara circadian drinking. Baru dengar kan? Namanya circadian drinking. Itu gimana? Artinya sama kayak orang punya sakit mah. Kalau orang sakit mah kan makannya dikit-dikit tapi sering. Nah, ini kayak gitu persis. Jadi kita minum per jam atau minum per 2 jam. Sekali minum misalnya kurang lebih 200 cc atau 200 ml. Tapi continuous terus. Tapi tiap jam kita minum terus. Jadi untuk mencegah agar tidak dehidrasi dan kerja ginjal kita itu tidak semakin berat. Seperti itu sih. Ibaratnya kayak ini ya Dok, kayak pelumas ya, kayak melumasi ginjal yang jadi, teratur gitu ya. Jadi ibaratnya kita kan nggak tahu kan apa yang kita makan. Kadang-kadang kan kita nggak ngitungan, kita makan ini, atau kita aktivitasnya apa aja dalam seharian itu. Kadang-kadang kita lupa minum. Nah, lebih baik alarmnya menurut saya enakan kita bikin aja per sejam atau per 2 jam minum. Jadi udah kayak habitual kebiasaan tiap hari aja, gitu loh. Dan karena dengan adanya kita minum lebih dari 2 liter atau 3 liter per hari itu juga bisa membantu mengurangi proses terbentuknya adanya batu ginjal atau batu saluran kemih, begitu. Nah, kalau untuk minum air putih dengan tadi dengan durasi kayak tadi, dengan teratur kayak gitu, apakah itu udah cukup Dok untuk mencegah penyakit ginjal ataupun terjadinya batu ginjal? Sebenarnya kalau kita ngomongin penyakit ginjal, jadi gini, kalau kita ngomongin ginjal tuh luas aspeknya. Jadi dokter ginjal tuh ada macam-macam, ada 2. Jadi ada dokter ginjal yang penyakit dalam, khusus untuk menangani penyakit ginjal karena hipertensi dan karena gula biasanya, ya kan, atau karena infeksi. Ada satu lagi adalah dokter bedah ginjal atau bedah ginjal saluran kencing. Ya kan, atau urologi kita sebutnya. Ya kan, kayak saya ini kita urologi atau bedah ginjal saluran kencing. Nah, jadi khusus untuk menangani penyakit ginjal yang diakibatkan karena ada sumbatan kayak ada batu, kayak atau karena penyakit ginjal yang bisa karena ada suatu tumor. Nah, itu ya kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin apakah dengan pola minum itu sendiri cukup 2-3 liter bisa nggak mencegah terbentuknya ada batu paling sering kan untuk saluran kencing? Enggak juga, karena harus lagi adanya modifikasi lifestyle daripada pola makan, ya kan. Jadi kita nggak tahu ya, karena salah satu komposisi terbentuknya batu tuh adalah dari makanan apa yang kita makan. Ada komposisi makanan batu tuh terbentuknya dari batu asam urat atau batu kalsium, ya kan. Nah, itu biasanya ada dietnya sendiri biasanya. Gitu. Ya. Ini yang cukup saya pengen tahu juga nih Dok nih. Batu ginjal itu sebenarnya kenapa bisa terbentuk batu, dan emang bentuknya beneran batu? Bentuknya kayak batu, keras. Gitu. Jadi dia dari bentuknya itu seperti batu dan kekerasannya pun berbeda-beda. Tergantung dari komposisi batunya itu sendiri. Ada yang batunya seperti keras kayak batu di kali tuh, ya. Ada juga yang dia sedikit lebih rapuh. Nah, biasanya kenapa sih terbentuknya ada batu? Ya kan, tadi satu kurang minum bisa jadi. Yang kedua pola makan. Ya, apa aja dietnya sih yang bisa mencetus batu? Yang pencetus terjadinya batu, satu biasanya kita terlalu banyak makan high meat, red meat, ya kan. Kedua, ya mungkin kita sering minum kaleng ya ibaratnya, minuman kaleng gitu, ya kan. Minum kaleng itu ya di belakangnya tuh kan kita lihat ada komposisinya tuh. Nah, itu salah satu pencetusnya juga. Terus alkohol. Terus yang keempat biasanya kita kan sering banget tuh kalau orang Indonesia kan doyan banget kedelai kan, ya kan, kayak tempe, kacang-kacangan. Itu juga bisa lucu. Itu ada sih sebenarnya takarannya atau namanya, kalau dia berlebih itu bisa mengakibatkan faktor pencetusnya. Terus penggunaan garam yang terlalu tinggi juga bisa mencetus terjadinya adanya batu, ya kan. Sama yang terakhir sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran yang terlalu banyak sayuran yang berwarna hijau, itu juga dia terlalu high purin, bisa mencetus terbentuknya adanya batu.
seperti itu. Begitu. Iya. Padahal kan yang setahu kita adalah sayur-sayuran itu bisa sehat gitu dok untuk tubuh. Tapi kok bisa sayuran yang seperti apa sih dok yang bisa? Biasanya terlalu sayuran hijau kayak bayam, terus gitu. brokoli yang hijau, ya kan. Memang sayuran tuh butuh antioksidan dalam tubuh kita dan serat juga butuh. Tapi kalau misalnya dia berlebih, ya kan, dia purin, ya dia akan bisa mencetus terjadinya adanya pembentukan batu itu sendiri. Kan nanti kan diserap di ginjal. Saat itu diserap, makanya zat kan ginjal kan kita kalau kita ngomong ginjal kan semua sisa zat-zat makanan itu disaring di ginjal. Ya kan fungsinya dia untuk memfiltrasi di ginjal tuh. Ada beberapa juta nefron di ginjal itu atau penyaring ibaratnya yang masih berguna dalam ginjal, ya kan, berguna dalam tubuh, dibalikkan ke dalam tubuh. Yang sudah nggak berguna keluar dia lewat urin. Ya kan, jadi urin itu adalah kurang lebih bahasa awamnya sisa-sisa dari penyaringan dari ginjal, apapun itu semuanya, dari makanan, minuman, semua terbuang dari urin. Nah, ketika pada posisinya itu berlebih, ya kan, akan terbentuk dari urin itu akan membentuk kristalisasi. Sehingga kristalisasi yang awalnya kecil dan dia bertambah besar. Karena batu itu sifatnya kayak orang, dia bertambah besar, dia growth. Jadi antara dia bisa bertambah semakin besar atau semakin banyak batunya. Gitu. Ciri-ciri nih dok nih kalau mulai adanya batu di ginjal kita itu kayak gimana sih dok? Ciri awal yang harus kita tahu. Ciri awal yang paling ketahui nih kalau ada sakit, yang paling khas adalah sakit pinggang. Sakit pinggang. Jadi kalau kita udah ngerasain ada sakit pinggang kanan kiri tuh, jadi jangan dianggap sebagai suatu hal, gue biasa aja nih, paling cuman capean kayak gitu kan. Orang-orang gitu ya. Karena menurut saya justru usia-usia teenagers kita produktif kayak gini tuh yang paling sering terjadi batu. Laki-laki apalagi ya, 3:1 dibanding perempuan. Ya kan. Nah, pada saat kita ada keluhan sakit pinggang, ya kan, kanan. Nah, biasanya kita harus identifikasi dulu sebelah mana sakit pinggangnya. Apakah dia di sakit sebelah kanan atau tengah atau sebelah kiri. Karena organ ginjal kan di belakang. Ya kan? Karena di belakang tuh ada otot. Ya kan? Ada tulang belakang sama ada organ ginjal. Nah, tapi sakitnya seperti apa sih kalau ginjal itu? Sakitnya biasanya sifatnya tuh kalau kita otot sama tulang tuh sakitnya dia continuous, terus-terusan dia. Terus sakitnya. Nah, beda kalau ginjal. Kalau ada batu ginjal tuh dia sakitnya intermittent. Dia hilang timbul biasanya. Sakit nih kadang-kadang, sakit banget nih. Terus tiba-tiba setengah jam kemudian hilang. Terus tiba-tiba sakit lagi. Ya kan? Tiba-tiba hilang lagi. Nah, itu ciri khas. Itu di satu bagian atau dua-duanya? Karena tergantung, ya? Betul. Karena kalau kita ngomongin batu ginjal, kadang-kadang ada batu yang menyerang kanan kiri, ada yang satu sisi, ada yang di kanan aja, ada yang di kiri aja, seperti itu batunya. Berarti itu juga tergantung dari maksudnya tergantung dari yang diserangnya ya, betul. Dari kitanya ya. Kita nggak tahu nih, kenapa bisa yang kiri ya? Nah, itu pertanyaan mungkin apa ya? Jawabannya nggak ada gitu loh, karena dia bisa kena yang kanan atau yang kena kiri, atau bisa dua-duanya bisa batunya. Gitu. Ya betul. Nah terus apalagi keluhannya selain sakit pinggang apa dong? Biasanya sakit pinggang keluhannya batu itu kadang-kadang ada yang bersifat dia infeksi atau tidak infeksi. Nah ketika batunya ada bersifat infeksi, biasanya itu ada keluhan demam biasanya. Kok sakit pinggang, kok malamnya gue demam ya, misalnya di rumah lagi demam, kok menggigil, nggak punya termometer tapi kok kerasa kok nggak enak ya, menggigil gitu. Nah bisa jadi itu mungkin karena batu. Nah terus bisa juga adanya keluhan seperti kayak mual atau muntah, karena kita ngomong persarafannya tuh sama seperti dekat lambung kan. Sarafan, jadi kadang-kadang bisa ada efek daripada mual muntah tersebut. Terus apalagi dok keluhannya, kadang-kadang saat kencing ya, atau saat buang air kecil, ya kan, karena itu ada batu di situ. Nah batu itu kan gesek-gesek, yang bikin disit kan karena dia nyumbat. Dia ada tekanan saat dia ingin mencoba untuk keluar batunya. Tapi karena dia menggesek-gesek saluran tersebut, jadi adanya berdarah, sehingga kadang-kadang ditemukan saat kita BAK kencingnya ada merah-merahnya. Kok kencingnya merah ya? Nah gitu.
Biasanya paling sering itu keluhannya. Itu udah masuk ke gejala, berarti udah masuk ke tahap yang dimana batunya udah muncul ya dok ya? Ya, jadi curiganya kita kan berarti kalau kadang ngomong seperti itu berarti artinya dengan keluhan tersebut dari 60% kita sudah mengarah, oh ini kemungkinan arahnya ke arah batu ginjal. Batu saluran kemih, seperti itu. Durasi dari pertama kita tahu dari kan tadi pegel-pegel sampai ke, kan tadi dokter bilang batu itu sifatnya makin lama makin besar ya? Ya betul. Jadi kan dia pasti munculnya dari kecil dulu sampai ke menyumbat akhirnya membesar. Itu durasinya berapa lama dok? Macam-macam. Ya. Ada yang benar-benar cepat, ada yang macam-macam. Tergantung dari individual orang, tergantung dari fungsi ginjal untuk mencoba menyaring sisa makanan, dan tergantung daripada lifestyle orang itu beda-beda. Ada yang dia mungkin dipertahan cuman 1 cm setahun 2 tahun emang segitu aja, di bawah 1 cm. Ada yang dia baru sebulan keserangan sakit di pemeriksaan kita USG bisa atau kita CT scan ada batunya, dicek lagi mungkin 3 bulan ternyata batunya semakin besar. Itu individual banget emang. Ya jadi emang nggak ada basicnya yang mengatakan berapa lama sih stone, kita bahasa ngomongnya stone growth atau perkembangan batu. Nggak ada tidak ada batasannya, tidak ada berapa lamanya tuh nggak ada. Karena individual beda-beda sih sebenarnya. Ketika itu udah terjadi dan udah terbentuk, penanganannya berarti operasi untuk pengambilan batu itu dok? Sebenarnya kita harus diagnosis dulu. Kita biasanya kalau ada keluhan seperti itu kita imaging. Ya, kita imaging tuh artinya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Apa aja yang bisa kita lakuin? Biasanya kalau saya USG atau kita bisa CT scan tanpa kontras, kita lihat. Nanti kita lihat batunya. Kita tahu berapa ukuran batunya, ya kan? Nah, kalau ukuran batunya misalnya cuma 1 cm atau di bawah 2 cm, nah ada berapa teknik operasi di urologi ini. Jadi kalau kita tahu dulu kan, operasi batu ginjal tuh harus dibelek, harus disayat. Sekarang enggak. Oh, sekarang udah enggak. Sekarang dengan teknologi yang semakin maju. Jadi kalau untuk operasi batu ginjal tuh macam-macam. Kalau batu ginjal di bawah 2 cm atau di 1,5 cm, ada metode namanya SWL. Misalnya 1 cm. SWL itu artinya singkatannya extra corporeal shockwave lithotripsy. Jadi kita diberikan getaran, pasien hanya tiduran. Ya, nanti ada alatnya, ya, ada USG-nya, masuk ke daerah ginjal, dikasih getaran wave. Wave-nya itu fungsinya untuk nanti dia menabrak batu tersebut, ngasih getaran ke batu supaya dipecahkan. Jadi nggak ada sayatan. Nggak ada sayatan. Wow banget kan? Iya. Makin keren ya. Zaman sekarang ya. Nah, biasanya itu bagi pasien bagusnya apa? Jadi pasien tidak ada sayatan, resiko infeksinya juga sedikit, bisa beraktivitas. Bisa langsung beraktivitas tapi begitu? Bisa dong, langsung dong. Datang paginya kita SWL, ya kan, sorenya pulang langsung bisa. Pulih langsung bisa. Nanti kita evaluasi 2 minggu lagi, kita lihat lagi ronsennya. Nah, tapi itu pada batu-batu yang ukurannya kurang lebih di bawah 2 cm. Gimana pertanyaan kalau di atas? Kalau yang lebih, gimana pertanyaannya kalau di atas 2 cm? Apakah bisa pakai tindakan SWL itu? Ya kan? Sebenarnya bisa, cuma kita tidak ada bukunya, nggak rekomendasi sebenarnya. Ya kan? Tidak, kurang direkomendasikan. Nah, kalau misalnya di atas 2 cm untuk batu-batu ginjal, biasanya kita lakukan namanya operasinya PCNL. Jadi disayat dikit sejari jempol, ya, nanti dimasukin alat dari pinggang, nanti ada teropongnya, ada kameranya gitu, ya kan. Lalu kita lakukan penembakan, biasanya ada yang menggunakan laser di situ. Jadi sama-sama tindakan operasi, cuman dibius, cuman kalau operasinya cuman kecil, cuman sekedar ya paling sejari jempol lah kurang lebih gitu. Jadi bukan disayat untuk diambil. Betul gitu. Untuk batu ginjal. Jadi memang tindakannya namanya kita sebut dengan endourologi atau endoskopi batu yang langsung diarahkan juga, ditembak juga batunya gitu. Oke. Udah lebih ini ya, udah lebih modern dan lebih betul. Mengurangi rasa takut dari pasien. Iya. Nah,
Dok, lanjut lagi. Kalau untuk usia, Dok, kita ngomongin tentang usia. Ada nggak sih range usia tertentu yang bisa dikatakan ini rawan nih terkena batu ginjal, atau harus banyak minum air putih supaya nggak kena batu ginjal? Karena kan yang namanya organ tubuh kan makin tua makin rentan gitu ya. Ya, memang batasan umur sih sebenarnya karena kita harus tahu dulu faktor resikonya apa. Apakah ada faktor dari keluarga, ada apa tidak? Itu bisa jadi faktor juga ya. Terus yang kedua adalah aktivitas fisik kita seperti apa, kita tanya tadi kan. Nah, tapi paling sering range-nya itu biasanya di atas umur 20 sampai 40 tahun. Ya, range-nya ya. Dan laki-laki 3:1 dibanding perempuan. Jadi kita sebagai laki-laki ini faktor resikonya lebih besar daripada perempuan. Apa karena makanan atau? Ya, karena kita kan kalau laki-laki itu kan dari aktivitas fisik lebih besar, ya kan. Terus jumlah intake kalori kita yang dibutuhkan juga semakin besar dibanding perempuan. Otomatis kan kita harus banyak lebih minum air putih, makanan pun lebih beda kan, metabolisme pun beda daripada perempuan, seperti itu. Makanya kita faktor risikonya lebih besar. Oke. Selain kita ngomongin ginjal, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin lumayan nyambung nih, Dok, nih sama organ tubuh yang berhubungan dengan ginjal, yaitu infeksi saluran kemih. Karena kan itu jadi salah satu penyakit yang ngetren baru-baru ini bisa dibilang ya, karena buat millennials yang jarang minum, terus juga atau malas buat minum gitu ya. Itu apakah infeksi saluran kemih juga bisa memicu, Dok, adanya batu ginjal ataupun ke penyakit ginjal lainnya? Gini, kalau kita ngomongin infeksi saluran kemih itu kan spektrumnya luas. Tapi kita harus bagi dulu sebenarnya. Apakah dia terjadi pada siapa? Laki-laki kah atau perempuan? Ya, karena faktornya berbeda-beda. Contoh kalau laki-laki, ya kan? Laki-laki itu cenderung lebih jarang terkena infeksi saluran kemih dibanding perempuan. Ya kan? Kecuali laki-laki itu punya prostat. Di bawah kantung itu kita punya prostat. Perempuan tidak punya prostat. Nah, yang bisa bikin infeksi biasanya ada infeksi di prostat itu sendiri, namanya prostatitis. Ya, itu bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih yang diakibatkan karena prostatitis. Ya kan? Tapi itu pun usianya biasanya di atas 40 tahun, ya kan? Atau over 50. Dan itu kasusnya memang tidak terlalu banyak. Ya kan? Laki-laki kalau misalnya dia terjadi infeksi saluran kemih, paling mungkin karena adanya batu. Betul. Jadi bukan karena saluran kemih jadi batu, tapi karena batu bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Paham ya? Betul. Karena ada batunya itu bersifat infeksi, jadi mengakibatkan infeksi. Kecuali kalau tadi saya bilang ada prostatitis gitu kan, beda sama perempuan. Ya kan? Kalau perempuan? Nah, kalau laki-laki kan kita tahu, laki-laki itu kan cenderung untuk lubang cuma punya 2 kan, untuk berkemih, ya kan, sama untuk rektum untuk buang air besar. Tapi kalau perempuan kan enggak, dia punya 3 kan, untuk buang air besar, lalu dia untuk berhubungan, dalam hal ini dia punya vagina, sama uretra atau buat buang air kecil. Dimana posisinya kalau perempuan tuh berdempetan. Dan salurannya pendek kalau uretranya. Sehingga banyak banget kalau dari perempuan itu penyebab infeksi saluran kemih, faktor resikonya adalah dari keputihan. Dari keputihan itu karena dia karena ada infeksi dari keputihan, jadi infeksinya masuk ke saluran kemih, jadi infeksi juga bisa. Atau misalnya higienitas yang kurang bagus, ya kan. Apalagi kalau perempuan tuh biasanya sering pakai untuk kalau pembersih habis buang air kecil tuh, pakai sabun pembersih itu juga itu bisa mempengaruhi juga infeksi saluran kemih. Biasanya seperti itu sih. Jadi paham sekarang bedanya dan betul. Faktor-faktornya. Faktor-faktornya ya. Ya, apalagi tambah kurang minum ya bisa jadi mempengaruhi. Bukan karena kurang minum jadi infeksi, bukan. Karena infeksi itu datang dari luar biasanya paling sering. Kalau dari dalam
paling mungkin karena adanya batu. Tapi kalau dari luar biasanya karena itu kalau perempuan. Ya kan, karena bakteri-bakteri dari luar, ya kan, makanya masuk ke dalam sehingga mengakibatkan infeksi. Makanya saya suka saranin kalau sama pasien-pasien saya yang perempuan tuh, biasanya kalau misalnya dia punya infeksi saluran kemih, saya sarankan paling gampang adalah menjaga kesehatannya. Setiap kali BAK atau buang air kecil, saya sarankan untuk diganti celananya supaya lebih steril lah ibaratnya gitu. Oke. Kalau bicara tentang batu ginjal tadi kan dokter udah nyebutin gimana cara menyembuhkannya ya dengan ada yang operasi, ada yang dengan ada yang operasi terbuka di Black juga bisa. Ya kan, kalau memang batunya besar atau kita menggunakan endourologi atau laser tadi saya bilang gitu kan. Nah, apakah metodenya hanya dengan 2 hal itu dok, atau bisa dengan obat atau hal lain supaya ngebantu mecahin si batunya itu dok? Kalau obat-obatan yang saya tahu sih fungsinya dia bukan buat mecahin untuk batu tuh. Mungkin untuk batu. Jadi kalau kita ngomongin batu saluran kemih itu, batu itu dia berlapis-lapis. Jadi kalau misalnya ada batu, dia berlapis-lapis batunya. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Seperti itulah kurang lebih. Nah, untuk obat-obatan tuh kalau bilang ada obat nih buat mecahin batu, pernah dengar kan pasti? Iya. Ada obat. Sebenarnya efektivitasnya menurut saya sih lebih bukan ke arah itu ya, tapi untuk memperlunak batu ya kan. Ya, jadi kalau untuk batu-batu yang besar ya kan dikasih obat seperti itu menurut saya kurang efektif. Lebih baik kita langsung ke terapi atau tindakan operasinya. Operasi tadi tergantung bagaimana ukuran batunya. Apakah harus dioperasi besar atau bisa dilakukan tadi minimal invasif tadi yang saya bilang, endoskopi tadi, urologi gitu. Untuk yang mungkin udah pernah kena batu ginjal, apakah ada peluang untuk kena lagi? Nah, itu penting banget tuh. Berapa kali itu dok? Ya. Peluang kena lagi? Bagi orang yang sudah kena sakit batu ginjal, ya kan, faktor terbentuknya kita bisa bilang berulang, ya kan, itu bisa 50-60%. Oke, ya lumayan kan? Tinggi ya? Tinggi banget. Maka saya nggak heran kalau ada pasien saya tiba-tiba, ini baru kemarin sembuh, 6 bulan lagi datang kok batu lagi. Itu banyak banget. Ya kan? Jadi kalau memang sudah ada riwayat sakit batu ginjal, saya sarankan memang nanti dietnya harus teratur. Cara minumnya tadi saya teratur. Proteinnya itu berapa? Ada hitung-hitungan proteinnya per kilogram berat badan. Terus protein berarti berpengaruh juga dok untuk berpengaruh. Kita tuh hanya butuh protein tuh kurang lebih 1 kg sampai 1,2 kg per kilogram berat badan. Kita kaliin aja berat badan kita berapa. Misal berat badan kita 90 kg, kita kali aja berapa 1,2. Ya mungkin kebutuhan proteinnya hanya mungkin 100 sampai 150 gram. Ketika dia berlebih, ya kan, nah, itu jadi faktor risiko lagi. Belum lagi penggunaan natrium, ya kan. Natrium itu garam, ya kan. Kita kan rasanya kan kalau minum garam kan, gue makan gak asin-asin. Tapi kalau kita senangannya makan keripik-keripik, cemilannya, cemilan-cemilan yang gurih-gurih gitu, itu kan isinya garam semua kan. Iya. Itu juga harus dihitung. Biasanya lifestyle modifikasi sih kalau sakit batu ginjal, pola minum sama pola makannya gitu. Dan aktivitas fisik juga harus berpengaruh, olahraga. Betul. Ketika misalkan tadi udah kena terus 6 bulan kemudian dia kena lagi, apakah ada treatment khusus dok ketika kena yang keduanya, atau apakah bisa sampai 3 kali atau 4 kali? Bisa lebih dari 2 kali? Bisa 2 kali, bisa. Makanya perlu namanya early detection menurut saya. Karena ketika batu itu diketahui ukurannya masih kecil dan belum menyumbat, terapinya pun yang diberikan akan lebih minimal invasif. Bahasa awamnya artinya tidak akan nyampe operasi di black lah ibaratnya. Jadi semakin dia semakin dia early detection, semakin taunya ukurannya masih kecil, terapinya pun jadi semakin minimal invasif, semakin mudah. Tapi kalau makin lama makin didiemin, ya kan, makin lama makin besar batunya, ya ketahuan yang udah besar, ya mau nggak mau operasinya harus dilakukan operasi pembedahan seperti itu. Makanya perlu banget namanya early detection. Di kalau misalnya di kantor nih ada medical check up nih, ya kan, setahun sekali atau 6 bulan sekali. Nah boleh tuh ambil paket medical check up yang kayak misalnya
buat ginjal, kayak ada USG ginjal, ya kan, akan cek asam urat, ya kan, natriumnya dicek, ya kan. Nah itu perlu menurut saya dilakukan gitu. Kalau dari dokter sendiri nih untuk advice ataupun saran-saran untuk masyarakat untuk mencegah yang namanya kena batu ginjal ataupun penyakit-penyakit ginjal lainnya yang mungkin bisa muncul dengan yang namanya pola makan ya, apalagi anak muda zaman sekarang tuh, boleh dok kasih advice untuk sobat bisnis? Ya betul, emang kalau kita lihat makanan sekarang kan beda sama makanan orang dulu ya. Ya kan, sekarang kan banyak banget tuh, oh ini makanan A, makanan B kan gampang didapat dan komposisinya kita nggak tahu kadang-kadang, apa ya kan, fast food kita nggak tahu komposisinya apa, dan banyak banget ya kan. Sebenarnya itu emang saran saya harus dikurangi, ya kan. Kita lebih baik makannya yang sehat-sehat aja yang di rumah. Nah terus saran saya adalah kalau misalnya early detection adalah preventif. Jadi tadi saya bilang lebih baik kita pencegahan sebelum terjadi, ya kan. Kalau untuk mencegahnya dengan cara, kalau dari bukan dari lifestyle ya, dari apa namanya, segi dari medisnya, cek asam urat boleh, ya kan. Terus lakukan USG ginjal, ya kan, itu boleh kita lakukan untuk melihat sama mungkin cek urinalisis juga atau cek kencing juga kita lihat boleh. Ya, untuk melihat bagaimana sih kondisi, apakah ginjal kita oke aja apa enggak, ada masalah, ya kan. Itu bisa kita lakukan mungkin setahun sekali kalau misalnya nggak ada riwayat ya. Tapi kalau misalnya ada riwayat boleh 6 bulan sekali boleh, ya kan. Nah terus kalau misalnya dari pola makan, sama itu tadi saya bilang minum circadian drinking, ya kan, 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Kurangin protein nabati, ya, red meat, ya kan. Terus apa namanya, soya, ya kan. Minum-minum berkarbonasi, alkohol, garam, sayuran hijau itu dikurangi semua, ya kan. Sama yang terakhir adalah aktivitas fisik yang cukup, ya, sama istirahat yang cukup. Itu aja sih sebenarnya yang paling gampang. Terakhir nih dok, mungkin untuk kan tadi penanganannya ada 2 macam, yang lewat gitaran dan lewat di black kecil itu ya. Nah itu apakah penanganan itu akan jadi solusi? Maksudnya ketika nanti ada sobat bisnis yang datang ke rumah sakit Mulia terus check up, ternyata dia punya batu deteksi sekian senti, apakah itu jadi istilahnya apa ya, final penanganan terakhir gitu, ataukah ada nanti ketika batunya sudah besar banget ukurannya berapa senti, dan yang tadi dokter bilang pembedahan itu pembedahan kayak gimana tuh dok? Oh kalau pembedahan berarti kalau misalnya ada beberapa batu namanya kita sebut staghorn stone. Jenisnya itu struvite. Jadi batu itu beruas. Jadi bentuknya kayak tanduk rusa batunya. Oh. Ya mungkin itu berarti special case ya dok ya? Ya mungkin nanti boleh di search di internet, namanya staghorn stone. Batu namanya staghorn stone. Staghorn stone. Ya. Nah itu batunya kayak besar banget ya. Saya pernah operasi mungkin ada sebesar hampir setangan saya batunya, ya kan. Kalau itu mau nggak mau harus di pembedahan. Jadi pembedahan ya artinya harus disayat, lalu kita keluarkan batunya dari ginjal tersebut. Nah karena kenapa nggak bisa pakai yang terapi yang tadi dok, digetarkan, kan tidak efektif gitu loh. Karena itu hanya efektif karena untuk batu-batu yang ukurannya di bawah 1-2 cm. Kalau itu kan besar batunya, jadi lebih baik kita lakukan pembedahan seperti itu. Berarti balik lagi pengecekan awal penting. Makanya betul, makanya pada saat udah keluhan sekali, nah sakit pinggang atau sakit kencing, atau kencingnya kok ada merah keluar darah, ya kan, atau sakit kencing perih, saya saran langsung deh mendingan ke urologi. Mendingan kita deteksi dari awal, karena kita deteksi dari awal, ya kan, sudah ketahuan, ya kan, buat penanganan pun akan lebih nyaman buat pasien. Artinya lebih minimal invasif lah dibanding kita harus udah kita kasih balsam aja santai ya itu. Ini baik. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak dokter Herlambang. Terima kasih banyak. Terakhir sebelum kita tutup, dokter praktek di Rumah Sakit Mulia dari hari apa sampai hari apa? Mungkin kalau sobat saya kalau di Mulia setiap hari ada. Setiap hari ada? Ya, Senin sampai hari Sabtu. Tapi yang jam praktek saya tuh Senin, Rabu, Jumat pagi. Jam 9 sampai jam 12.
Kalau untuk Senin, Selasa, Sabtu by appointment biasanya. Oke. Kalau ada by appointment biasanya saya datang ke rumah sakit seperti itu. Oke deh kalau Siap. gitu. Terima kasih banyak Dokter Helama untuk Oke, ngobrol-ngobrolnya. thank you. Semoga Sama-sama. bermanfaat untuk sobat bisnis, Iya, terima mencerahkan dan jadi pengetahuan baru untuk sobat Oke, bisnis tentang oke. batu ginjal itu sendiri. Oke, Oke terima kasih. deh. Terima kasih. Terima dokter. kasih. Sampai Sama-sama. jumpa lagi di episode berikutnya sobat Thank you. bisnis. Bye bye. Bye.